Mempererat tali silaturahim sangat dianjurkan dalam ajaran agama apalagi di suasana lebaran. Bermaaf-maafan saling berjabat tangan merupakan simbol keakraban. Taraf umat bisa dilakukan di mana saja termasuk di Istana Merdeka. Kepedulian antar sesama warga menunjukkan kesalehan sosial tak lepas dari adat istiadat luhur rakyat Indonesia yang merupakan warisan budaya Nusantara. Seperti diberitakan oleh Kompas.com, tanggal 26 Juni tahun 2017, Gerakan Nasional Pengawal Fatma Majelis Ulama Indonesia, GNPF MUI, berniat untuk mendapatkan akses informasi langsung kepada Presiden. Hal tersebut diperlukan guna membangun komunikasi yang lebih baik lagi di antara dua belah pihak. Salah satu momen di hari Lebaran yang menjadi pusat perhatian nasional ketika Bapak Presiden Joko Widodo berkenan menerima tokoh Gerakan Nasional Pengawal Fatma Majelis Ulama Indonesia, GNPF MUI. Seperti diberitakan oleh Sindonews.com, tanggal 26 Juni tahun 2017, tim 7 GNPF MUI dipimpin oleh Kiai Haji Bahtiar Nasir selaku Ketua GNPF MUI diterima Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Istana Merdeka. Ketua GNPF MUI Bahtiar Nasir mengakui bahwa pertemuan itu berlangsung hangat. Lebih cair suasana pertemuannya. Suasana Lebaran bedalah dengan suasana demo, ujar Bahtiar. Presiden mempersilahkan para pimpinan GNPF MUI untuk bicara satu persatu, menyampaikan apa saja keluh kesah sekaligus masukan mereka terhadap pemerintah. Setelah berpuasa selama 29 hari digembleng dalam nuansa keimanan dalam pelatihan menuju ketakwaan, buah dari ketaatan kepada Ilahi Sang Pencipta dirasakan oleh umat Islam sedun. Ia khususnya di Indonesia dalam bentuk silaturahim saling bermaaf-maafan. Dalam pertemuan tertutup itu Presiden Jokowi didampingi Menko Polhukam Wiranto, Mensesnek Pratikno dan Menak Lukman Hakim Saifuddin. Pertemuan ini merupakan kelanjutan pertemuan sebelumnya antara GNPF MUI dengan pemerintah yang diwakili Menko Polhukam Wiranto dan Wapres Yusuf Kala dalam seminggu ini. Tentu saja berita ini menyejukkan dan sekaligus mendinginkan suasana politik dalam negeri. Presiden Jokowi di hari Lebaran selain menerima para tetamu termasuk rakyat di Istana Negara tetap menjalankan tugas negara yaitu terus menciptakan suasana adem ayem dengan melakukan silaturahim dengan berbagai pihak. Sesungguhnya perbedaan pendapat adalah keniscayaan karena memenak demikianlah hak azazi anak manusia yang dilindungi undang-undang. Namun lebih jauh dari itu perbedaan pendapat tidak jangan sampai merenggangkan hubungan pribadi antar anak manusia. Itulah filosofi kehidupan dalam keberagaman. Menghormati pendapat orang lain adalah suatu kebesaran hati sekelas negarawan sembari terus mendawamkan silaturahim guna mencari titik temu dari perbedaan pendapat tersebut. Boleh jadi dan sangat memungkinkan ada hal-hal yang sama-sama belum dipahami terkait perbedaan pendapat tersebut. Dengan intens melakukan pertemuan diharapkan bisa ditemukan solusi atas persoalan-persoalan yang dihadapi. Pertemuan di hari Lebaran pertama di Istana Merdeka dari GNPF hadir Wakil Ketua GNPF Kiai Haji Zaitun Rasmin, Kapitra Ampera, Tim Advokasi GNPF, Yusuf Marta, Anggota Dewan Pembina, Muhammad Lutfi Hakim, PLT Sekretaris, Habib Musin, Imam FPI Jakarta, dan Deni Tim Advokasi GNPF. Kiai Haji Bahtiar Nasir mengatakan, pertemuan tim 7 GNPF MUI dengan Presiden Jokowi menyikapi berbagai persoalan terutama ketidakjelasan soal hukum yang menimpa ulama dan aktivis Islam, serta penyelesaiannya dengan jalan dialog langsung kepada Presiden. Saya melihat pertemuan ini sangat positif terkait dengan sosok Habib Rizik Syihab yang kini berada di negara Saudi Arabia. Presiden Jokowi seolah memberikan lampu hijau setelah mendengarkan penjelasan Kiai Haji Bahtiar Nasir tentang ketidakjelasan soal hukum yang menimpa ulama dan aktivis Islam. Negara kita adalah negara berkeadilan sampai-sampai di ideologi Pancasila kosakata adil dicantumkan 2 kali. Kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum harus dijadikan panglima tertinggi di Indonesia dalam artian semua warga negara mempunyai hak dan kedudukan sama dalam mencari keadilan. Selain itu hendaknya hukum jangan dijadikan alat untuk memojokkan seorang warga negara dengan cara mencari-cari kesalahan. Aparat penegakan hukum hendaknya berpikir dan bersikap profesional dalam mengusut suatu perkara. Jangan sampai ranah politik mencampuri masalah hukum di negeri ini.
Kredibilitas institusi penegakan hukum akan diuji ketika memaksakan memajukan sangkaan tindak pidana yang tidak memiliki kelengkapan barang bukti di pengadilan. Semoga persoalan yang menyangkut Habib Rizik Syihab dan para ulama bisa diselesaikan secepatnya melalui arahan dan kebijakan Bapak Presiden Joko Widodo. Negara Kesatuan Republik Indonesia, harga mati jangan hanya menjadi slogan kosong. Perlu ada ketegasan dalam mewujudkan cita-cita anak bangsa. Salah satu dari upaya tersebut adalah mendudukkan semua persoalan sesuai peraturan perundangan berlaku. Inilah gunanya landasan konstitusional UUD 45 wajib diterapkan secara murni dan konsekuen baik oleh pengusaha, para pemuka agama maupun oleh seluruh komponen rakyat Indonesia. Salam salaman.